Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Kristus kembali lagi ke bumi. Ayat intinya diambil dari Yudas 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Keterangannya, pada akhir masa 1000 tahun, Kristus kembali lagi ke bumi. Ia disertai oleh pasukan orang yang ditebus dan rombongan malaikat-malaikat. Ketika ia turun dalam kemuliaan yang menggetarkan, ia memanggil orang-orang jahat yang mati bangkit untuk menerima nasib mereka. Mereka tampil sebagai suatu pasukan yang kuat, tidak terhitung banyaknya, seperti pasir di laut. Betapa besar perbedaannya dengan mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Orang-orang jahat ini telah menunjukkan bekas-bekas penyakit dan kematian. Tiap-tiap mata dalam kumpulan besar orang banyak itu dialihkan untuk memandang kemuliaan Anak Allah. Dengan satu suara pasukan orang jahat itu berseru, "Berbahagialah ia yang datang dengan nama Tuhan." Ucapan ini bukan diilhami oleh kasih akan Yesus. Kekuatan kebenaran mendorong kata-kata yang terlontar dari bibir yang tidak rela. Ketika orang-orang jahat masuk ke dalam kubur mereka, begitulah mereka akan bangkit dengan rasa permusuhan dan roh memberontak yang sama terhadap Kristus. Tidak ada masa pintu kasihan baru bagi mereka, di mana mereka dapat memperbaiki cacat celah kehidupan mereka waktu yang lampau. Tidak ada sesuatu yang dapat dicapai oleh masa percobaan baru ini. Pendurhakaan seumur hidup tidak melunakkan hati mereka. Suatu pintu kasihan kedua sekiranya diberikan kepada mereka akan dilalui sama seperti yang pertama, yaitu mengelakkan tuntutan-tuntutan Allah dan menggerakkan pemberontakan melawan Dia. Kristus turun ke atas Bukit Zaitun, yaitu di tempat Ia naik sesudah kebangkitannya dan di mana malaikat mengulangi janji kedatangannya kembali. Nabi itu berkata, "Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia." Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Zakaria 14 ayat 5, 4 dan 9. Ketika Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang menyilaukan turun dari sorga, kota itu akan berada di atas tempat yang disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya. Dan Kristus beserta dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota yang kudus. Kristus kembali lagi ke bumi. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bahwa Kristus, Juru Selamat dunia, ketika telah selesai dalam masa 1000 tahun, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang telah diangkat ke surga, akan turun dalam kemuliaannya yang besar dengan rombongan orang kudus yang sangat besar jumlahnya, beserta dengan kota Allah. Rombongan itu akan turun ke dunia ini dan akan menghakimi orang-orang jahat yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Bagi umat-umat Tuhan yang setia akan tinggal terus bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di dalam dunia yang baru. Tetapi bagi orang-orang jahat yang telah diberikan kesempatan untuk bertobat namun tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini katakan,
walaupun diberikan kesempatan kedua sekalipun, mereka tidak akan bertobat. Untuk itu, sepanjang masih ada waktu dan kesempatan, mari kita gunakan waktu untuk memperbaiki diri, untuk datang lebih dekat kepada Tuhan, memperbaharui komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan, hingga Tuhan menjemput kita di angkasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami puji agungkan Engkau karena kebesaran kuasa-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini menyerahkan kendali kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Baik memberkati, mengurapi kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika Engkau masih mempercayakan kepada kami kesempatan untuk memperbaiki diri, bantu kami untuk datang lebih dekat kepadamu, bantu kami untuk merubah sikap kami yang perlu diperbaiki, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, kehidupan kami akan semakin hari semakin dekat kepadamu, dan kami siap apabila Engkau datang di kali yang kedua. Kami rindu dengan pertolongan Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat, akan siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.